Kalian pasangan tak tahu malu. Wanita tua menyebalkan. Kalian pasangan tak tahu malu, terang-terangan di siang bolong, berani selingkuh di sini. Nenek tua, aku sarankan bicaramu itu dijaga baik-baik. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Tua bangka. Sudah selesai kerjanya kan? Jangan lupa, aku masih punya rahasia memalukan putrimu di ponselku. Nenek tua menyebalkan. Apa yang kamu lakukan? Aku justru mau tanya, apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian melakukan ini, tanpa rasa bersalah pada putriku? Tua bangka, apa kamu sudah gila? Benar-benar sudah gila ya? Lihat, ini kan baju baruku. Dasar nenek tua, cuci ini sampai bersih. Ini baju seharga $2.000 yang baru kubeli. Kamu harus mencucinya dengan tangan sampai bersih. Kalau tidak, aku akan buat kamu menyesal. Kalian berdua manusia rendah. Coba katakan sekali lagi. Aku akan menelepon putriku. Dengar ya, tua bangka. Lebih baik kamu, menurut saja. Kalau tidak, aku akan menyebarkan foto aib putrimu ke internet. Lihat saja nanti, Him. Jangan lakukan itu. Aku sarankan, cepat pergi cuci bajuku. Kalau tidak, kamu harus berlutut sampai ke kamar mandi. Kalian, Ibu, Liwen sudah pulang. kalian, Ibu, aku pulang. Sayang, kamu sudah pulang? Iya. Di mana ibu? Ibu. Ada apa dengan bajumu? Tidak apa-apa. Sayang, kamu baru saja pulang kerja. Pasti belum makan, kan? Ayo, kita makan dulu. Iya, aku ingin makan masakan ibu. Kenapa? Ayo, tidak apa-apa. Ibu kenapa? Wen. Begini sayang. Ibu tidak bisa diam saja di rumah. Jadi dia tersandung saat sedang bersih-bersih. Ibu kan memang kondisi jantungnya sedang tidak baik. Kita mempekerjakan pembantu. Itu, tujuannya adalah untuk membantu bersih-bersih rumah. Bukankah Xiao Yao kebetulan sedang sakit? Dan ibu yang menyuruhnya untuk beristirahat. Kalau tidak, mana mungkin dia berani. Benar kan? Benarkah? Ibu hari ini sudah lelah seharian. Sekarang mau beres-beres dulu. Sayang, sebaiknya kamu jangan bertanya terus-menerus. Kamu baru saja sampai rumah. Ayo kita ganti baju dulu. Chen Wei, ini punya siapa? Istriku, ini adalah hadiah yang kubelikan untukmu. Lihatlah, label harganya bahkan belum dilepas. Ini bukan ukuranku loh. Ini. Sepertinya pegawai tokonya salah ambil. Istriku, kamu kan tahu aku ini orang yang seperti apa. Baiklah, kuharap memang begitu. Kalau begitu aku mau ke lemari untuk memeriksanya. Jangan, istriku. Kamu kenapa sih? Kenapa begitu aku pulang? Kamu melarangku melakukan ini dan itu, dan melarangku ke sana. Isi lemarinya sangat berantakan. Biar aku bereskan dulu. Ayo makan dulu. Ayo kita makan. Xiao Yao, apa kamu suka makan daging? Bukan begitu, itu karena Bibi yang suka makan. Apa kamu tidak tahu kalau keluarga kami selalu makan makanan vegetarian? Kenapa ibu tidak datang untuk makan? Ibu, sepertinya ibu sedang tidur.
Xiao Yao, kamu juga sih? Kenapa memasak begitu banyak hidangan daging? Bawa pergi. Bawa pergi sana. Baik, akan segera saya bawa pergi. Istriku, ayo silakan makan. Apa sih yang menarik di ponsel itu? Tidak ada, ini grup kerja, hanya urusan pekerjaan. Kamu mau apa? Aku mau pakai ponselmu untuk pesan makanan. Masakan buatan Xiao Yao rasanya sangat tidak enak. Iya, iya benar. Kenapa? Apa kamu selingkuh? Mana mungkin, sayang. Kalau begitu, buka kuncinya. Kenapa kamu malah banyak bicara? Tidak ada apa-apa kok. Sudahlah, aku mau melihat ibu dulu. Apakah dia sudah bangun? Baiklah, apa kamu gila? Bagaimana kalau dia sampai tahu? Baguslah kalau dia tahu. Aku tidak mau terus bersembunyi seperti ini. Apa kamu tidak mau punya uang yang tidak ada habisnya? Apa kamu tidak mau terus menjadi nyonya kaya? Aku beritahu ya. Untung saja kali ini tidak ada masalah besar. Dia tidak menyadarinya. Kalau tidak, nasib baik kita akan segera berakhir. Tapi, apa selamanya harus bersembunyi seperti ini? Biarkan aku mencari jalan keluar. Seluruh harta keluarga ada di tangannya. Bagaimana kalau kita ambil semua uang dan perhiasannya secara diam-diam? Kenapa kamu begitu polos? Apa kamu serius? Mana mungkin dia tidak sadar? Apa yang kalian lakukan? Benarkah? Dia bahkan tidak bisa menyadarinya? Kalian sedang apa? Ah, sayang. Aku sedang menasihati Xiao Yao. Aku tadi bilang padanya kalau lain kali kerjanya masih tidak becus, aku akan memecatnya. Benar? Tuan menyuruhku bekerja dengan baik. Kalau tidak, dia akan mencari pengganti. Jadi jangan sampai Anda salah paham. Tidak perlu sampai begitu kan? Bukankah semua orang pasti pernah berbuat salah? Benar begitu kan, Xiao Yao? Benar, aku tidak akan mengulanginya lagi. Yao Qing pasti banyak membantuku saat aku tidak berada di rumah kan? Itu memang sudah tugasnya. Apa ini? Kenapa ceroboh sekali sampai ada di dalam lemari pakaianku? Itu karena Bibi memintaku mencucikannya untuk Anda. Lalu kebetulan milikku juga ada di sana. Jadi aku tidak sengaja salah ambil. Benarkah? Memangnya benar. Tanyakan saja pada ibu. Nanti kita akan tahu sendiri. Baiklah. Ayo. Ma, buka pintunya. Apa Mama masih bangun? Hei, sayang. Sepertinya mama sudah tidur. Mana kuncinya? Kuncinya sepertinya ada di lemari. Atau, Aku tanya sekali lagi. Mana kuncinya? di dalam rak sepatu. Coba kamu lihat. Ma. Ma, bangunlah. Ma, Wen-Wen, duduk. Duduklah Wen-Wen. Ada apa? ini obat tidur? Ma, kenapa Mama minum obat tidur? Siapa yang menaruh ini di sini? Padahal tahu kalau jantung Mama sedang tidak sehat. Tidak apa-apa. Benda kotor ini. Siapa yang menaruh benda ini di sini? Benda ini? Siapa yang meletakkan ini di sini? Ini kan benda itu. Ini milik siapa? Ini milik ibu. Keluar kamu sekarang.
Sayang, apa yang kamu lakukan? Sayang, kamu kenapa? Sayang, Aku tanya padamu. Apa maksud dari semua ini? kenapa kamu tanya aku? Ini bukan barang milikku. Kenapa kamu tidak coba tanya Xiao Yao? Xiao Yao, keluar kamu sekarang. Xiao Yao, apa ini punyamu? Iya, ini milikku. Kenapa putriku sampai menikah dengan pria tidak tahu malu sepertimu? Wanita tua, apa kamu tidak ingin melihat kamar pembantu itu? Isinya cuma satu tempat tidur. Kenapa tidak kamu saja yang tinggal di sana? Bu, aku sarankan ibu pergi sendiri saja. Jangan sampai kami harus bertindak keras. Benar sekali. Putrimu yang tidak berguna itu. Setiap hari tidak pernah di rumah, siapa tahu suatu saat nanti, dia sudah tiada di pesawat, dan malah kami yang harus mengurus hari tuamu. Kalianlah yang sebenarnya pantas mendapatkan balasan. Beraninya kamu memukulku? Dasar wanita tua tak tahu malu. Chen Wei, kenapa kamu hanya diam saja? Pergi! Sialan, dasar orang tua. Kalau kamu masih saja begini, aku akan menyebarkan foto tidak pantas putrimu ke internet. Pergi sana. Sudahlah, Xiao Yao, kamu pakai itu sama siapa? Aku. Aku sama pacarku lah. benar istriku. Siapa juga yang tidak punya pacar? Begitu ya, kalau punya pacar tidak boleh pergi keluar, harus di rumah saja. Lagi pula sampai membuang benda kotor bekas pakai di sini. Menjijikan sekali, kan? Saat aku merekrutmu dulu, aku sudah bilang tidak boleh membawa orang asing ke rumah kami. Mulai besok kamu tidak usah datang lagi. Itu bukan milikku. Bukan milikmu? Ah, istriku, kamu. Kamu tanya kenapa aku memukulmu. Kalau ini bukan milik pembantu, mungkinkah ini milik ibuku? Dia pasti berbohong. Karena takut kamu memecatnya. Sudah, jangan ribut. Pergi ke kamar ibu dan periksa rekaman CCTV. Nanti akan ketahuan. Ada CCTV? Tentu saja ada CCTV. Waktu itu saat ibu sakit, aku sengaja memasang CCTV di dalam kamarnya. Itu milikku. Itu pacarku. Dia sudah membohongiku. Aku mohon jangan pecat aku, Kak Liwen. Sudahlah. Sebenarnya tidak ada CCTV apapun. Aku cuma membohongimu. Lihat betapa takutnya kamu. Sayang, lihat, kamu menakutinya. Cepat bangun. Aku potong gaji 2 bulanmu. Besok pindahlah dari rumah ini. Kenapa? Aku tidak terlalu suka ada orang asing di rumah. Begitu kan, sayang? Ah, iya benar. Dengar soal CCTV. Kenapa kamu jadi tegang begitu? Tidak. Aku hanya merasa cukup terkejut. Aku mau merapikan lemari pakaian. Xiao Yao, kamu bantu ibu masak semangkuk mie. Tidak boleh merapikan lemari. Jangan merapikan lemari pakaian. Yao King, apa karena aku tidak di rumah, jadi tidak ada yang mengaturmu lagi, hah? Mana mungkin sayang, aku beritahu kamu, Xiao Yao itu, dia selalu bekerja terus. Mengapa setiap kali aku menyebutnya, kamu jadi begitu tegang? Kamu merasa kasihan padanya, ya? Tidak, sayang, aku hanya melihatnya dan teringat akan diriku yang dulu. Ini rumahku, bukan rumahmu. Tolong tempatkan dirimu di posisi yang benar. Di dalam lemari penuh dengan pakaianku, bagaimana ini? Mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Tenang saja, aku sudah merapikan semuanya. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu suka menaruh pakaianmu di dalam lemari pakaian. Aku beritahu kamu, buang niat licikmu itu, berhati-hatilah. Jika tidak, masa-masa indah kita ini akan segera berakhir. Tapi istrimu sudah memotong gaji 2 bulanku. Bagaimana ini? Nanti aku yang ganti uangnya. Sudahlah, jangan marah lagi. Lihat dirimu ini, kalau marah jadi tidak cantik lagi.
Pasangan tak tahu malu, putriku masih ada di rumah. Tante, aku sarankan kecilkan suaramu. Kalau tidak, sebentar lagi putrimu akan mengetahuinya. Kalian masih punya rasa malu. Lebih baik Anda diam saja. Jika tidak, saat putrimu pergi dinas luar kota nanti, Anda akan merasakannya. Kalian, Apa kamu sudah gila? aduh, pinggangku, Dasar wanita tua, berhenti bersandiwara. aduh, pinggangku. Nenek tua, berhentilah berakting. Ibu, kenapa kamu membuat ibuku terjatuh? Bukan aku, tapi tante sendiri yang terjatuh. Sayang kamu. Kamu memukul orang, kamu. Jangan kira aku buta ya. Ibuku terbaring di sini, sedangkan kalian berdua malah berdiri saja. Chen Wei, apa kamu pikir ibuku mudah ditindas? Dasar pelayan. Bagaimana bisa kamu menjaga ibuku? Ada apa dengan keributan ini, kalian sekarang? Ibu, Wen, ini bukan kesalahan Yao Qing, ibu sendiri yang jatuh. Meskipun bukan dia yang mendorong, tapi dia tetap membentakmu. Lihat apa? Ibu, ayo kita ke rumah sakit. mungkin ibu trauma dengan rumah sakit. Benar kan? Bu, Wen, lebih baik tidak usah pergi. Ibu takut. Lihatlah, tante sudah bilang, dia sendiri yang terjatuh. Sudah cukup. Selesaikan bulan ini, lalu pergilah. apa ini perlu sayang? Menurutmu apakah ini perlu? Ini ibuku, bukan ibumu, kan? Jika begini terus, kamu juga pergi dari sini. Tante, tolong bantu aku bicara padanya. Tante, Apakah perlu seserius ini sayang? kamu tanya, apakah perlu? Ini ibuku, bukan ibumu, kan? Kalau terus begini, kamu juga harus keluar. Tante, tolong bantu aku, katakanlah sesuatu, tante. Wen, Yao Qing tidak bersalah. Sayang, saat kamu tidak ada di rumah, selalu Yao Qing yang menemani ibu. Mereka sudah punya ikatan perasaan. Baiklah, pindah sekarang juga. Mulai sekarang, masuk kerja jam 6 pagi, dan pulang jam 10 malam. Iya, baiklah. Sekarang, cepat keluar dari sini. Ibu, ayo pergi. Lepaskan. Bahkan tidak berani membela diri sama sekali. Apa-apaan yang kamu katakan? Apa aku salah bicara? Memangnya kamu berani melawan dia? Apa yang kamu tahu? Memangnya kamu pikir aku ingin begini? Untuk apa kamu mengambil ini? Tenang saja, aku mengambilnya secara diam-diam. Ini semua milik wanita tua itu. Dia tidak akan tahu. Dia tidak tahu? Jika suatu hari nanti dia kumat dan memeriksa barang-barangnya, dia pasti akan tahu kan? Bukankah kamu hanya pria parasit yang tidak berguna? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Lalu apa maumu? Coba katakan sekali lagi. Ibu, kenapa sekujur tubuh ibu penuh dengan lebam begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa-apa. Tidak usah dipedulikan. Bagaimana mungkin tidak dipedulikan? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak perlu pergi, tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengambilkan obat untukmu. Tidak usah. Tidak usah. Sudah kukatakan tidak perlu. Nenek tua, ini sangat dingin. Apakah kamu ingin celaka? Bukankah kamu yang ingin minum air dingin? Ibu, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Benar. Jika suatu hari suasana hatiku sedang buruk, dan aku mengunggah foto anak perempuanmu ke internet,
anak perempuanmu akan dicap sebagai wanita tak tahu malu. Begini baru benar. Pada tubuh lansia itu, banyak sekali bekas luka. Sebagai anggota keluarga pasien, apakah Anda tidak peduli sama sekali? Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa lansia tidak boleh meminum obat tidur. Apa? Halo? Chen Wei, kamu di mana? Chen Wei sedang ke kamar mandi. Ada urusan apa? Yao Qing? Ya, ini aku... aku menang. Dengar ya, Chen Wei ingin bercerai denganmu. Yao Qing, apa kamu sudah gila? Halo sayang, Chen Wei, sungguh tidak kusangka. Permainanmu cukup berani ya. hei, dengarkan penjelasanku dulu. Aku kemari untuk mengantar Xiao Yao. Kak Chen hebat sekali. Menang banyak putaran. Masalah kecil. Iya, benar, di rumahnya kan ada mesin ATM. Biarpun kalah, dia masih sanggup membayarnya. Kenapa? Kamu cemburu? Hei, kalian berdua jangan mulai di sini ya. Sialan kamu. Aku ke toilet sebentar. Halo, Chen Wei, kamu di mana? Chen Wei sedang ke toilet, ada perlu apa ya? Yao Qing? Iya, ini aku. Menang. Biar ku beritahu ya, Chen Wei ingin menceraikanmu. Yao Qing, apa kamu sudah gila? Halo sayang? Chen Wei, sungguh tak disangka. Permainanmu cukup berani ya. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku kesini untuk mengantar Xiao Yao. Halo? Halo? Kenapa? Apa aku ini begitu memalukan? Apa kamu melihatku tidak pergi dengan tangan hampa, lalu kamu merasa tidak senang? Kamu, mana mungkin kamu pergi tanpa membawa apa-apa? Itu kan semua harta bersama milik kalian. Kenapa kamu begitu naif? Kenalannya itu banyak sekali. Kalau sampai dia menemukan bukti perselingkuhanku, aku akan langsung diusir dari rumahnya. Lalu? Lalu bagaimana sekarang? Tidak masalah. Aku beritahu kamu, aku punya banyak sekali uang. Bagi aku, uang itu hanya seperti debu. Kak Chen hebat sekali. Ayo, ayo. Satu putaran lagi, satu putaran lagi. Oke, tidak masalah. Sayang, Kamu makan dariku, memakai uangku, dan sekarang malah tega sekali kamu mengkhianatiku. Kenapa kamu bisa seperti ini? Pantas saja Chen Wei tidak menyukaimu. Yao Qing, jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu menyakiti ibuku. Siapa yang menyakiti ibumu? Untuk apa aku harus berbuat kejam pada ibumu? Ini laporan medisnya. Kalau bukan kamu pelakunya, apa mungkin aku? istriku. Mungkin saja ibu hilang akal. Ibumu yang hilang akal. Seluruh keluargamu itu gila. Kamu makan dariku, memakai hartaku, bahkan bermain gila dengan pembantu yang kusewa. Ternyata dia hanya pria benalu. Beraninya kamu bicara begitu. Aku memang berani. Sudah, jangan merusak suasana. Jangan merusak sua. Hei, jangan merusak suasana. Jangan merusak su. Chen Wei, kamu sudah gila ya? Biar ku katakan padamu, aku memang selingkuh. Lantas kenapa? Biar ku katakan padamu, wanita tua itu membosankan. Dulu aku tidak meremehkanmu, meski kamu miskin sekalipun. Sekarang, kamu malah tidak tahu malu meski menumpang hidup. Kalau begitu, cerai saja. Belum juga resmi bercerai, tapi kalian sudah mulai bermesraan.
Bicara apa kamu ini? Kenapa terdengar kasar sekali? Bicaraku memang kasar, tapi apa perbuatan kalian? Tidak terlihat memalukan? Chen Wei, jam tangan itu bukankah aku yang membelikannya untukmu? Lalu kalungnya, apa itu juga hasil mencuri dariku? Dasar wanita yang suka mencuri suami, sekaligus mencuri barang. Apa maksudmu mencuri suami? Orang yang tidak dicintai. Itulah pengganggu yang sebenarnya, mengerti tidak? Pengganggu, kamu menyiksa ibuku, menggoda suamiku, mencuri barang-barangku, dan kamu masih berani menghinaku. Setelah bicara sebanyak itu, apa kamu merasa tidak punya kesalahan sedikit pun? Sudah bertahun-tahun lamanya, tapi di dalam perutmu, bahkan tidak ada seorang anak pun. Memang benar aku tidak melahirkan. Jika melahirkan, bukankah itu hanya membuat keluargamu bisa menguras seluruh hartaku? Lelaki parasit. Kamu, Mbak, kamu sudah setua ini. Bukankah sudah melewati usia untuk melahirkan? Apa gunanya menjadi wanita karier yang hebat? Kalau sudah tiada pun semuanya akan sama saja kan? Gelang yang kamu pakai ini, dari mana asalnya? Gelang apa? Aku membelinya sendiri. Gelang seharga ratusan ribu dolar. Kamu hanya seorang pengasuh. Mana mungkin kamu sanggup membelinya? Itu memang aku yang beli. Ini adalah peninggalan ayah, yang ditinggalkan untuk ibuku. Bagaimana kamu bisa tahu kalau ini milik ibumu? Semua gelang kan bentuknya sama saja. benar, sayang. Mungkin saja kamu salah lihat. Lalu kalung yang ada di lehermu itu, juga milik ibuku. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Li Wen, cukup. Aku cukup. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Apa tidak bisa cerai saja? Di sini malah bersikap seperti orang gila. Chen Wei, aku tidak pernah mengecewakanmu kan? Uang yang kamu pakai, semuanya adalah milikku. Baju ini dari dalam lemari ibuku, kalungnya pun juga milik ibuku. Dia itu pencuri. Ini semua atas kemauan ibumu sendiri. Omong kosong, ibuku masuk rumah sakit karena penyakit jantung. Itu semua karena obat tidur yang kalian berikan. Itu karena ibumu tidak berumur panjang. Coba katakan sekali lagi. Ayo, pukul aku. Saat kamu masuk penjara nanti, dan ibumu jatuh ke tanganku, selang oksigennya akan aku lepaskan. Mohon maaf, Nyonya Li Wen, ibu Anda karena masalah penyakit jantung sudah tiada. Maaf, Nyonya Li Wen, ibu Anda karena masalah penyakit jantung telah tiada. Yao Qing, kamu penjahat? Ikut denganku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Li Wen, bisakah kita bicara baik-baik? Kenapa harus pakai kekerasan? Chen Wei, ibuku sudah tiada. Ini semua salahnya. Sudah kubilang ibumu itu bernasib malang, kamu saja yang tidak percaya. Bukankah ini normal? Cepat atau lambat semua orang akan tiada. Chen Wei, dulu aku benar-benar salah menilai orang. Aku merasa kamu menjijikkan. Oho, baru tahu sekarang ya? Dasar wanita tua. Tidak peduli apapun hubungan kalian dulu, Yao Qing, ikut aku sekarang juga. Apa kamu gila? Aku sedang hamil. Jika sampai kehilangan anak ini, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Kamu hamil? Iya, sudah 2 bulan. Sekarang pun, meskipun kamu membawaku ke kantor polisi, aku tetaplah wanita hamil. Lagi pula, apa buktinya kalau aku yang menyebabkan kepergian ibumu? 2 bulan. Kalian sudah berselingkuh sejak lama. Wen Wen, Ibu, kenapa ibu kesini? Chen Wei, apa dia memperlakukanmu dengan baik? Sangat baik, ada apa? Bukan apa-apa, hanya saja. Tenang saja, Bu. Hubungan kami baik-baik saja. Pantas saja, pantas saja. Ibu bicara begitu, ternyata kalian berdua memang sudah berselingkuh. Chen Wei, berselingkuh dalam pernikahan, berarti kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa? Apa buktinya kalau aku berselingkuh? Pantas saja, ibuku bilang begitu. Ternyata kalian berdua sudah lama menjalin hubungan. Chen Wei, selingkuh dalam pernikahan, artinya kamu harus pergi tanpa membawa sepeser pun. Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan aku selingkuh? Selingkuhan apa maksudmu? Mereka ini hanyalah sekumpulan teman main kartu saja. Mbak, kamu tidak sedang berhalusinasi kan?
Sampah memang akan berkumpul dengan sesama sampah. Kalian sekumpulan sampah. Mbak, aku sarankan mulutmu itu dijaga bicaranya. Kalau tidak, nanti pada akhirnya kamu sendiri yang akan rugi. Bukannya kamu sedang mengandung anaknya? Inilah buktinya. Hei, bagaimana kamu tahu kalau anak dalam perutnya itu adalah anakku? Benar? Bagaimana kamu tahu kalau anak di dalam perutku ini adalah anaknya? Mana buktinya? Kalian berdua benar-benar jahat. Yang satu menyiksa ibuku, dan yang satu lagi mengkhianatiku di belakang. Lalu kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Istriku, biarkan aku mengantarmu. Wah, Xiaoyao berpakaian sangat menarik perhatian. Kak Chen jangan menggodaku, mana mungkin aku secantik Kak Liwen. Dia? Aduh, kamu jauh lebih baik darinya. Benarkah? Tubuh Kak Liwen penuh dengan perhiasan mahal, bahkan gelang di tangan bibi juga terlihat sangat indah. Sungguh, nanti aku belikan untukmu. Sudahlah, lebih baik aku mencari orang lain saja. Menurutlah, kalau gelang itu sungguh tidak bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Aduh. Ayo, aku bawa kamu untuk mengambilnya. Ayo pergi, menurutlah. Menyiksa orang tua, mencuri barang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Menyiksa orang tua, mencuri barang, kamu benar-benar tak tahu malu. Siapa yang menyiksa ibumu? Ibumu sendiri yang berumur pendek. Mau salahkan siapa? Liwen, kamu sudah gila, ibu sudah tiada. Jangan datang ke sini dan mengamuk. Chen Wei, kamu makan dan memakai hartaku, sekarang malah bicara begitu tidak punya hati. Liwen, diam kamu. Kamu pikir semua itu hal yang aku inginkan? Apa kamu tahu berapa banyak orang yang menyebutku pria yang cuma menumpang hidup? Bukankah memang begitu? Bukankah kamu memang pria yang cuma menumpang hidup? Liwen, aku beritahu ya. Ibumu itu memang berumur pendek. Aku hanya menyuruhnya mengepel lantai dan mencuci baju. Lalu dia tiada. Kamu menyuruh ibuku mengepel lantai dan mencuci baju? Benar. Aku memang menyuruh ibumu mengepel lantai. Memangnya kenapa? Aku bahkan menyuruhnya tinggal di kamar pembantu. Masalah buatmu? Chen Wei, kamu benar-benar bukan manusia. Mbak, ibumu sudah tiada, jadi segeralah pilih lahan pemakaman. Apa gunanya mengamuk di sini? Kamu ini, kenapa bicaranya begitu? Kamulah yang tidak punya hati. Liwen, apa kamu gila? Yao Yao itu sedang hamil. Apa kamu sudah gila, Liwen? Yao Yao itu sedang hamil. Liwen, aku benar-benar menyesal. Pernah menikahi wanita kasar sepertimu. Menikahiku? Bukankah seharusnya kamu yang numpang hidup? Persetan dengan numpang hidup. Kalau bukan karena kamu kaya, apa aku akan setuju? Benar, ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk tidak diinginkan. Kalian berdua, bersama-sama menyiksa ibuku, sekarang kalian masih ingin mengincar harta milikku, sungguh rencana yang sangat licik. Siapa yang menyiksa ibumu? Lagi pula, jaga bicaramu. Berbicara itu harus ada buktinya. Chen Wei, tidak ada rahasia yang tidak terungkap, kecuali jika hal itu memang tidak dilakukan. Kamu... Apa maksud ucapanmu itu? Kamu hanya sedang berhalusinasi saja. Chen Wei, jangan sampai kamu lupa, siapa yang telah memberikan pekerjaan itu padamu? Kenapa? Apa kamu ingin mengancamku? Siapa yang takut padamu? Cih, Benar sekali. Itu hanya sebuah pekerjaan, asalkan Kak Chen menceraikanmu. Dengan uang yang banyak, siapa juga yang mau bekerja? Mbak, aku ingin bermain mahjong. Kalau kamu mau mengamuk, pergilah mengamuk di luar, paham? Benar sekali. Pantas saja Kak Chen tidak menyukaimu. Lihatlah wajahmu yang penuh dengan dendam itu. Cepatlah pergi dari sini. Dasar sekumpulan sampah yang saling bekerja sama. Liwen, bisakah kamu pergi dari sini? Tunggu saja pembalasanku. Apa menurutmu dia akan melapor polisi? Biarkan saja dia pergi. Kenapa harus takut? Bahkan jika polisi datang, mereka paling hanya akan mengobrol sebentar. Berkat dirimu, aku akhirnya akan memiliki keturunan. Apa gunanya punya keturunan? Lagi pula anak itu tidak akan punya status. Yao Qing, sepertinya kamu tidak mengerti ya. Sekarang anak haram pun masih memiliki hak waris, jadi kamu tunggu saja untuk hidup mewah dan bersantai. Itu benar. Dasar sekumpulan orang bodoh.
sekumpulan orang bodoh. Ah, dasar orang gila. Apa kamu sudah tidak waras? Beraninya kamu mencari masalah. Chen, kalau berani, jadilah seperti seorang pria, jangan cuma membual di sini. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kamu tahu kalau dia bukan pria sejati? Apa kamu sudah pernah merasakannya? Yao King, kamu mengerti sekali ya. Pergi sana. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu bicara sebanyak ini di sini, bukankah hanya ingin Chen Wei pulang bersamamu? Sampah. Orang seperti dia, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Siapa yang kamu sebut sampah? Kamulah, dasar sampah. Pria parasit. Aduh, jangan marah. Dia bicara sebanyak ini di sini, bukankah dia hanya ingin mendapatkan hatimu kembali? Aku beritahu kamu, Li Wen. Kecuali kamu memindahkan kepemilikan villa kita kepadaku, jangan harap kita bisa rujuk. Kamu pikir kamu itu sangat diinginkan? Aku lihat sih, kamu memang ingin mendapatkan kembali hati Kak Chen, wanita tua. Aku tidak perlu memohon padanya, dia pasti akan kembali. Jangan membual lagi, kamu hanyalah seorang wanita tua. Chen, kalau berani, sekarang juga kamu tanda tangani surat cerainya. Hei, Chen, kalau berani, sekarang juga kamu tanda tangani surat cerainya. Dasar wanita tomboy, kamu sangat ingin bercerai. Aduh, cerai ya cerai saja, setelah berpisah darimu, siapa juga yang mau dengannya? Tunggu saja, aku akan menelepon pengacara sekarang. Halo pengacara Wang, tuliskan sesuai perkataanku. Kamu serius? Aduh, apa yang kamu takutkan? Dia itu hanya wanita tua. Yao Qing, kamu selalu bilang aku wanita tua. Lihat aku, apa aku terlihat tua? Mbak, apa kamu tidak merasa tua? Produk perawatan kulitku lebih mahal dari semua pakaianmu itu. Apa kamu masih bilang aku tua? Sudahlah, jangan ribut lagi sayang. Sebentar lagi aku akan pulang ke rumah bersamamu. Siapa yang kamu sebut istri? Dasar sampah. Kenapa mulutmu itu kasar sekali sih? Baik, itu maumu, cerai ya cerai. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Sepertinya kamulah yang akan menyesal. Apa yang kamu lakukan? Ini milik ibuku. Hanya karena kamu bilang ini milik ibumu lalu ini jadi miliknya, ibumu kan sudah tiada. Aku punya struknya. Apa kamu punya? Siapa juga yang belanja masih menyimpan struknya? Ini milikku. Tidak mau membiarkanku membawanya, ya? Baiklah, tunggu saja. Kamu gila ya. Apa kamu gila? Li Wen, berbuat onar pun harus ada batasnya. Apa kalian berdua sedang berhalusinasi? Mbak, sepertinya kamu iri padaku, kan? Bagaimanapun juga, aku memiliki hati Kak Chen. Hatinya itu, memang berapa harganya? Sepertinya kamu hanya ingin aku pulang bersamamu, dan hidup bahagia kan? Sekarang, setiap detik aku bersamamu, aku merasa sangat muak. Kalau muak pergi saja. Bicara banyak di sini, bukannya kamu hanya ingin Kak Chen pulang bersamamu? Aku beritahu kamu, Kak Chen itu milikku. Tenang saja, aku pasti tidak akan pergi kepada wanita ini. Pria sombong ini cocok dengan pelakor. Siapa yang kamu sebut pelakor? Orang yang tidak dicintai itulah pelakor yang sebenarnya. Benar, Hukum akan memberitahu kalian siapa yang harus pergi, tanpa sepeser pun. Masih bicara soal hukum? Aku memperlakukan ibumu dengan buruk. Apa hukum bisa menghukumku? benar. Saat aku menyuruh ibumu mengepel lantai dan mencuci baju, kamu bahkan tidak tahu ada di mana. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Kalau begitu Kak Chen, aku pergi dulu. Kalian jangan pergi dulu. Kalau begitu Kak Chen, aku pamit dulu. Hei, kalian jangan pergi dulu. Tidak perlu. Hei, Li Wen, apakah sudah cukup kamu berbuat ulah? Aku berbuat ulah. Menurutku, kamu hanya ingin mencari perhatian Kak Chen. Aku beritahu ya, biarpun hari ini kamu berlutut, aku tidak akan setuju untuk kembali bersamamu. Teruslah bermimpi di siang bolong. Kamu tidak berpikir kalau aku masih ingin kembali padamu sekarang, kan? Li Wen, ibumu sudah tiada. Seharusnya kamu pergi menjaga makamnya. Benar-benar ya? Begitu kamu kembali, ibumu langsung tiada. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ibumu itu tiada karena nasib burukmu. Li Wen, apa kamu sudah gila? Xiao Yao sekarang sedang mengandung loh. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Memukul wanita hamil itu melanggar hukum. Apa kamu tahu itu? Apa buktimu kalau aku memukulmu? Aku beritahu ya, sekarang sebaiknya kamu minta maaf kepada Xiao Yao. Beraninya kamu menyuruhku minta maaf padanya? Aku, Li Wen,
Sekarang kamu tidak punya ayah dan ibu. Kamu hanya sendirian. Kamu itu benar-benar pembawa sial. Chen Wei, tunggu saja. Kamu akan pergi. Tanpa sepeser pun. Tanpa sepeser pun, kamu sama saja seperti ibumu. Hanya bisa membual saja. Apa maksudmu? Maksudku, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Chen Wei, pergi kau. Apa kamu tahu betapa mengganggunya ibumu di malam hari? Sampai aku harus pergi setiap hari hanya untuk membelikannya obat. Oh ya, apakah sekarang ibumu masih meminumnya? Aku masih punya banyak stok di rumah. Apa katamu? Jadi kamu yang memberi ibuku obat tidur itu? Berhenti kamu. Kenapa harus seheboh ini? Orang tua memang susah tidur. Memangnya kenapa kalau minum sedikit obat? Kenapa tidak kalian saja yang meminumnya? Kenapa kami harus meminumnya? Kalau bukan karena ibumu yang terlalu banyak ulah, mana mungkin aku memberinya obat? Aduh, kamu jangan terlalu sedih. Lagi pula ibumu. Cepat atau lambat akan tiada. Lebih baik segera tiada, agar hemat biaya. Kalianlah yang pantas tiada. Dasar kalian pasangan tak tahu malu. Hanya memberi ibumu sedikit obat memangnya kenapa? Kamu tahu jelas kalau ibuku punya penyakit jantung, tapi kamu malah memberinya obat tidur? Siapa yang tahu kalau ibumu punya penyakit jantung? Apa kamu punya bukti? Dasar sekelompok orang hina. Penjahat. Liwen, bisakah kamu pergi saja? Kamu bicara sebanyak ini, bukankah hanya ingin aku pulang bersamamu? Aduh, Kak Chen tidak akan pulang bersamamu lagi. Aku beritahu kalian, aku pasti akan membuat kalian mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan, kalau berani, habisi saja kami. Tunggu saja. Lihat saja nanti. Sini, coba kalian lihat. Dasar jahat, kenapa begini? Memangnya aku berbuat apa lagi? Wanita itu saat dia kembali, kamu selalu begitu dingin. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Kalau ketahuan ya sudah. Paling-paling kalian bercerai saja. Tidak bisa begitu? Coba pikirkan, bagaimana jika dia tidak setuju? Tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Menurutku, kamu yang tidak rela melepaskannya. Mana mungkin? Dia tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Tapi, wanita tua itu, bagaimana jika dia tahu semuanya? Akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Chen Wei, dasar kau laki sampah. Dari mana kamu dapat rekaman pengawas ini? Kamu merekam diam-diam? Ini rumahku. Aku memasang kamera pengawas. Memangnya kenapa? Katakan saja, bagaimana jika kuberikan ini kepada polisi? Katakan, bagaimana jika aku membawa hal ini ke polisi? Apa buktinya bahwa obat tidur itu kami yang memberikannya? Kami hanya membicarakannya saja. Benar. Meskipun tidak ada bukti yang pasti, itu sudah cukup untuk membuat kalian menderita. Orang bilang pernah menjadi suami istri itu ada harganya. Apa perlu kamu membuat semuanya jadi seburuk ini? Benar, Kak Li. Sebelumnya aku yang salah. Tolong jangan seperti ini. Aku tidak punya hal lain untuk dibicarakan, surat perceraiannya sudah aku siapkan. Chen Wei, hari ini kamu harus pergi tanpa membawa apapun. Mudah saja. Sekarang apalagi yang bisa kamu lakukan? Pegang yang benar. Harganya $10.000 lebih ponsel itu. Kalau jatuh, apa kamu sanggup menggantinya? Nanti potong saja dari bagian harta perceraianmu dengan Kak Chen. Bukankah itu beres? Liwen, Liwen. Aku kira kamu sangat pintar. Cuma begini? Kak Chen, dia itu hanya ingin menahanmu tetap tinggal. Video asli di ponsel itu, aku masih punya salinannya. Meskipun kamu mengambil ponsel itu, tidak akan ada gunanya. Chen Wei, apa yang dia katakan itu benar. Sudahlah, aku akan tanda tangan. Aku tanda tangan. Li Wen, jangan lupa, kami masih menyimpan foto-fotomu. Benar sekali. Liwen, aku beritahu kamu. Sebaiknya kita berpisah baik-baik. Kalau tidak kami hanya akan dimaki orang. Tapi kamu, Kalian, memangnya apa yang bisa kalian gunakan untuk mengancam? Liwen, aku sarankan kamu menyerah saja. Sekarang masih bisa berpisah secara baik-baik. Nanti belum tentu bisa. Kalian pikir bisa menakutiku?
Kamu dapat dari mana? Wah, ini fotomu. Apa kamu sudah tidak mengenalinya? Tadinya aku berpikir untuk berpisah secara baik-baik, tapi sepertinya sekarang itu sudah mustahil kan? Kembalikan padaku. Lepaskan. Apa yang kamu rebutkan? Teruskan saja sikap keras kepalamu itu. Dasar kamu wanita tua yang tak tahu malu. Kalau aku menyebarkan fotomu ke internet, siapa lagi yang mau denganmu? Ini, foto ini. Dapat dari mana? Tidak perlu tahu dari mana asalnya. Yang jelas itu wajahmu ada di dalam foto ini. Ingatlah kebersamaan kita dulu. Berikan saja 2/3 dari seluruh hartamu. Kalian benar-benar licik. Kami memegang foto memalukanmu. Jadi jangan berlagak suci. Fisikmu sudah tidak menarik lagi. Pantas saja tidak ada yang mau. Benar. Selain aku, siapa lagi yang sudi melihatmu? Kalian berdua benar-benar sampah. Maki saja. Teruslah memaki, maka aku akan menyebarkannya. Sebarkan saja kalau berani. Lihat saja, apa polisi akan datang menangkapmu. Dengarkan aku, sudah cukup sampai di sini. Berikan aku 2/3 hartamu, lalu kita lupakan masalah ini. Tenang saja, aku pasti tidak akan menyebarkannya. Apa kamu tidak takut kualat itu menimpa anak-anakmu nanti? Kamu ini, jaga bicaramu. Di tanganku juga. Ada rekaman video kalian berdua. Lalu kenapa? Jika kamu berani menyebarkannya, aku juga akan menyebarkan foto memalukanmu ke internet. Lihat saja siapa yang akan rugi. Aku beritahu ya, kamu itu hanyalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kenapa? Kamu punya telur, lalu kamu merasa senang? Aku tahu kamu hanya iri padaku. Kamu bersama Kak Chen sudah bertahun-tahun, tapi tidak punya anak. Aku baru setengah tahun sudah hamil. Bagaimana kamu tahu kalau itu masalahku? Liwen, jangan keras kepala. Sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Kalau zaman dulu, kamu sudah dihabisi sejak lama. Benar sekali. Tadinya aku berencana setelah anak ini lahir akan diberikan untuk kamu adopsi, anggap saja anakmu sendiri, tapi sekarang kamu malah begini. Kalian pasangan sampah, kenapa kalian belum lenyap saja? Sudahlah. Kamu berikan kepada kami 2/3 dari harta itu, maka masalah ini akan selesai begitu saja. Atas dasar apa? Masih tanya atas dasar apa? Hanya karena kamu bertahun-tahun tidak punya anak, dan foto memalukanmu masih ada di tangan kami. Liwen, mumpung aku sekarang masih ingin berbaik hati, sebaiknya kamu segera setuju. Kalau tidak nanti pada fotonya akan aku edit dengan pria asing, maka urusannya akan jadi berbeda. Aduh Kak Chen, kamu nakal sekali. Benar-benar menjijikan. Jangan berpura-pura lagi, di dalam hatimu pasti sedang sangat panik kan? Chen Wei, sebenarnya jika kamu hanya berselingkuh, kita berpisah baik-baik dan urusannya selesai. Tapi sekarang, kamu telah membuat ibuku tiada, masalah ini tidak mungkin berakhir begitu saja. Apa kamu punya bukti? Liwen, aku sarankan jangan bertindak terlalu keterlaluan. Chen Wei, aku awalnya ingin membantumu, tapi sekarang sepertinya lupakan saja. Selama bertahun-tahun ini, kamu terjerumus judi, semua uangnya aku yang berikan, dan ada juga yang kamu curi kan? Curi apa maksudmu? Ini adalah harta bersama suami istri. Harta bersama apa? Tanpa persetujuanku, utang perjudian, itu semua milikmu sendiri, aku bisa menuntutnya kembali. Selain itu, kamu juga menggelapkan dana perusahaan kan? Ini bisa membuatmu mendekam di penjara. Benarkah itu? Dan juga kamu. Kurang ajar kamu. Jangan bicara omong kosong. Kamu hanya takut aku mengunggah foto-fotomu ke internet. Benar, pasti itu alasannya. Hanya perjuangan sia-sia. Memang ada utang judi. Memangnya kenapa? Asalkan Kak Chen bercerai denganmu, semuanya akan lunas dalam sekejap. Benar. Bukankah itu hanya sekadar tagihan? Aku berjudi juga karena dirimu. Seandainya kamu ada di rumah setiap hari, mana mungkin aku punya kesempatan untuk berjudi? Benar-benar luar biasa. Baru kali ini, aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kak Chen, setelah kamu melunasi utang judi itu, kita akan hidup bahagia bersama anak kita. Baik, aku tidak akan berjudi lagi. Aku masih punya satu hal lagi, akan kukirimkan untukmu. Ini, apa-apaan ini? Palsu, itu semua palsu. Ini,
Ini apa? Palsu. Semuanya palsu. Katakan padaku, apakah anak itu milikku? Benar-benar sebuah pengkhianatan yang besar. Ini kamu yang menjebakku. Benarkah begitu, Li Wen? Untuk apa aku menjebakmu? Ini semua adalah buktinya. Kak Chen, anak yang ada di dalam perutku ini, benar-benar anakmu. Wanita tak tahu malu. Beraninya kamu membohongiku? Bukan begitu. Aku tidak membohongimu. Kamu membuatku bercerai. Setiap bulan kamu meminta begitu banyak uang dariku, ternyata semuanya untuk menghidupi pria lain di luar sana. Hasil tesnya tidak benar. Pasti wanita tua ini yang menjebakku. Sudah, jangan bertengkar lagi. Pasti kamu. Kamu iri padaku. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang iri pada siapa. Apa maksudmu? Aku sudah mencari orang untuk menuntut kalian. Kepergian ibuku, dan juga perselingkuhan kalian. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian tenang. Kami akan segera mengunggah foto-fotomu ke internet, agar semua orang melihatnya. Sekarang juga kami akan mengunggah foto-fotomu ke internet, biar semua orang melihatnya. Cukup. Apa perlu sampai begini? Istriku, karena anak di dalam kandungannya bukan anakku. Kurasa aku masih bisa memulai awal yang baru. Sudahlah, menurutku itu tidak ada gunanya kan? Kamu dan Yao Qing, kalian berdua sama-sama sampah. Apa maksudmu? Ibumu memang pantas tiada, dan sekarang kamu ingin menghancurkan kami. Kalian berani menggunakan foto untuk mengancamku, seharusnya kalian sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Kamu pikir dengan foto itu, kamu bisa menghancurkan perasaanku dan Kak Chen. Apa maksudmu? Kak Chen, aku bersumpah anak di dalam perutku ini benar-benar adalah anakmu. Pasti wanita tua ini takut kalau kita benar-benar mengunggah foto itu ke internet. Begitu rupanya. Li Wen, apa kamu sebegitu? Tidak rela melepaskanku? Benar-benar tidak tertolong. Kamu pikir dengan foto editan kamu bisa menghancurkan hubunganku dengan Kak Chen? Li Wen, kamu membuatku merasa jijik. Aku menjijikkan? Chen Wei, kamu sudah diselingkuhi, tapi kamu masih saja tidak percaya. Menurutku kamu hanya iri padaku. Iri padamu soal apa? Soal punya banyak simpanan? Kalau tidak, mana mungkin dalam waktu sesingkat ini, kamu bisa punya foto sebanyak ini? Benar. Foto sebanyak itu, pasti semuanya hasil editanmu. Apa ini? Dari mana kamu mendapatkannya? Apa ini? Dari mana kamu mendapatkannya? Wanita tak tahu malu. Kamu berani memakai uangku untuk memelihara pria simpanan? Kamulah yang tak tahu malu. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang hanya menginginkan uangmu. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak pernah mencintaiku? Mencintaimu? Apa kelebihanmu yang pantas dicintai? Tadinya aku pikir kamu punya sedikit uang untuk bermain-main. Sekarang, Cih. Jangan lupa, masalah itu, wanita tua itu kamu yang membuatnya tiada. Tapi obatnya dari kamu. Catatan pembeliannya juga atas namamu. Asalkan aku bersaksi dan menjadi saksi kunci, kamu akan menerima hukuman di dalam penjara. Dasar jahat. Memukul wanita? Apa kamu masih layak disebut pria? Biar ku beritahu kamu, hanya Li Wen, si wanita tua itu, yang bisa menginginkanmu. Hei, ada apa dengan bos? Dasar kurang ajar, kamu berbuat kekacauan di luar, sampai dihujat di internet. Kamu sudah membuat malu nama perusahaan, kamu dipecat. Bukan begitu bos, jangan lakukan itu. Kalau aku, sudah memberitahu soal perselingkuhanmu kepada bos milikmu. Istri sudah hilang, pekerjaan pun hilang. Sekarang, kamu hanyalah orang miskin. Diam kamu, wanita jahat. Dan kamu juga, Li Wen. Sekarang juga akan kusebar foto tak senonohmu di internet. Sebarkan saja kalau berani, aku akan menuntutmu jika kamu melakukannya. Lagi pula foto ini hanyalah buatan kecerdasan buatan. Apa kamu pikir aku akan takut? Chen Wei, biar ku beritahu, hubungan kita sudah berakhir. Kamu itu tidak berguna, hanya orang miskin yang tidak punya harta apapun. Diam kamu sialan. Chen Wei, aku beritahu ya, hubungan kita sudah berakhir. Kamu itu cuma sampah, si miskin yang bahkan tidak punya harta sama sekali. Tutup mulutmu. Sayang istriku, kamu jangan seperti ini sayang. Aku salah. Sayang. Sekarang baru tahu kalau salah. Kemana saja kamu selama ini? Sayang istriku, aku benar-benar salah. Ini semua karena wanita ini. Dia yang menggodaku. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan kebanyakan pria. Apa maksudmu aku menggodamu? Apa aku juga yang menyuruhmu menghabisi orang itu? Omong kosong. Jelas-jelas itu kamu yang menaruh obat tidur ke air. Minum wanita tua itu.
Kamulah yang menukar obat jantung wanita tua itu dengan vitamin. Kamu menukar obat jantung ibuku? Bukan begitu sayang, ini semua karena wanita ini. Dia sangat kejam sayang. Omong kosong. Riwayat obrolan kita masih aku simpan loh. Apa kamu mau melihatnya? Bukankah kamu bilang, kamu sudah menghapus semuanya? Cih, hanya orang bodoh sepertimu yang akan benar-benar menghapus riwayat obrolannya. Kamu menjebakku. Kamu menjebakku. Memang kenapa kalau aku menjebakmu? Seandainya kamu tidak tergoda, apakah akan jadi seperti ini? Wanita kejam, bajingan. Teruslah memaki. Siapa takut padamu? Kalau berani, habisi saja aku. Sayang, aku mohon padamu, janganlah bersikap sedingin ini padaku sayang. Aku yang dingin? Lalu bagaimana dengan ibuku? Apa ibuku pantas tiada? Chen Wei, segala sesuatunya adalah perbuatanmu sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya denganku. Wanita kejam. Jangan lupa, aku juga punya fotomu. Selain menggunakan foto untuk mengancam, apalagi yang kamu bisa? Siapa peduli? Aku beritahu kamu, uang yang kuberikan padamu adalah harta bersama suami istri. Li Wen bisa memintanya kembali. Benar kan, sayang? Benar, aku bisa memintanya kembali, termasuk uang judimu. Chen Wei, bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kamu sudah memberiku uang? Setiap bulan aku selalu mengirimkan uang padamu. Tapi, apakah kartu itu milikku? Apa kamu punya bukti yang menunjukkan bahwa akulah yang memintamu mengirimkan uang itu? Kamu mempermainkanku. Kamu sudah merencanakan semua ini agar berakhir seperti ini? Tidak juga. Awalnya aku berencana menunggumu bercerai, lalu membawa kabur uangnya. Tapi sekarang, sepertinya kamu pun tidak punya apa-apa lagi. Kalian berdua juga tidak perlu bertengkar lagi. Apa yang baru saja kalian katakan, sudah aku rekam. Hukum yang akan menghukum kalian. Apa? Istriku, kamu berbohong padaku kan? Kita ini kan suami istri. Sudah kukatakan, aku akan membuat kalian membayar harganya. Rekaman suara itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Dasar buta hukum. Istriku, kamu tidak boleh seperti ini. Istriku. Sekarang baru tahu rasa. Ibuku sekarang itu tiada karena kalian. Aku sudah khilaf. Aku salah. Istriku, pukul saja aku. Pukul aku ya. Apa memukulmu bisa membuat ibuku kembali lagi? Istriku, aku tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini semua karena wanita ini. Dia yang menggodaku. Chen Wei, saat kamu bersamaku dulu, bicaramu tidak seperti ini. Diam kamu. Kalian saling serang saja terus. Sekarang mau pura-pura apa lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Sungguh tidak begitu. Sayang, biarkan saja wanita ini di penjara, ya. Semua ini adalah perbuatannya. Chen Wei, kamu brengsek. Aku punya riwayat pesan, kamu tidak akan bisa lari. Wanita tak tahu malu, masih berani bicara? Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pengadilan. Sayang, jangan pergi. Aku tahu aku salah, sayang. Manusia itu harus punya harga diri. Bisakah kamu punya sedikit moral? Jangan bahas soal moral. Istriku, aku hanya ingin bersamamu menjalani hidup dengan baik. Istriku, Chen Wei, kenapa kamu begitu munafik? Saat sebelumnya kamu mengancamnya, kenapa tidak bicara begitu? diam kamu. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di pengadilan nanti. Jangan begini, istriku. Nanti kita akan baik-baik saja. Apa kamu bersedia, istriku? Baik-baik saja? Lalu bagaimana dengan ibuku? Siapa yang bertanggung jawab atas kepergiannya? Ibuku masih hidup. Dia akan menganggapmu seperti putri kandungnya sendiri. Chen Wei, kamu hanya ingin menguasai hartanya, kan? Karena kamulah, ibu mertuaku jadi tiada. Ibu mertua? Saat dulu kamu memukulnya, kenapa tidak bilang kalau dia adalah ibu mertuamu? Lepaskan. Dasar orang tua tak berguna. Ibu mertua? Saat kamu memukulnya dulu, kenapa tidak bilang kalau dia adalah ibu mertua milikmu? Lepaskan tanganmu, wanita tua. Dengar ya, tua bangka. Aku mengambil uang putri Anda itu. Memang sudah hakku. Itu adalah uang yang putriku hasilkan dengan susah payah. Mau kamu bawa kemana? Apa kamu mau berjudi lagi? Memangnya kenapa kalau aku berjudi?
Memangnya kenapa kalau aku mengambil uang putrimu? Kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangku? Kamu, dasar pria kurang ajar. Kurang ajar? Biar ku beritahu ya, wanita tua, lebih baik kamu bersikap penurut. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke panti jompo dan menyuruh orang untuk membuatmu menderita. Chen Wei, tega-teganya kamu memperlakukannya ibuku dengan buruk. Chen Wei, kamu begitu tega menyiksa ibuku? Bukan begitu. Aku saat itu sedang mabuk. Dia sama sekali tidak mabuk. Kamu bahkan merekam videonya. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu kalau berbuat kasar itu melanggar hukum? Aku ini sedang hamil. Lalu kenapa kalau hamil? Aku akan menghajarmu bersama anak haram di perutmu itu. Masih berani berbuat kasar padaku. Dasar pria tak tahu malu. Saat bersamaku dulu, kamu tidak bicara seperti ini. Aku bersamamu? Bukankah aku sudah memberimu uang? Paling-paling kamu itu hanyalah wanita murahan. Chen Wei, sialan kamu. Jangan pikir aku takut padamu. Saat waktunya tiba, aku akan membongkar semuanya, agar kamu seumur hidup tidak bisa menanggung malu. Cukup. Istriku, Tamparan pertama adalah untuk diriku sendiri. Tamparan kedua adalah untuk membuat perhitungan atas perbuatanmu pada ibuku. cuy. Memangnya kamu siapa mau membalas dendam untuk ibumu? Kemana saja kamu selama ini? Saat kamu berada di luar negeri, sedang bersenang-senang, kenapa kamu tidak pulang? Chen Wei, aku benar-benar sudah buta hati. Benar, kamu memang buta hati, bahkan sampai membuat ibumu tiada. Wanita tua, tak berguna itu. Aku menyiksanya setiap hari. Memangnya kenapa? Orang-orang bilang, aku hanya mengandalkan istri. Aku hanya ingin mereka menghargaiku. Memangnya kenapa? Chen Wei, ibuku tidak pernah merendahkanmu, kamulah yang merendahkan dirimu sendiri. Sungguh, tidak bisakah beri aku satu kesempatan lagi? Apa kamu pernah memberi ibuku satu kesempatan saja? Chen Wei, kamu benar-benar pria yang gagal total. Benar. Ini kamu, semua ini karena kamu. Karena aku. Jika saja kamu bisa menjaga nafsu liarmu itu, apa aku bisa berhasil? Lalu kamu, apa kamu benar-benar merasa tidak bersalah? Jika saja kamu sedikit peduli pada ibumu, ibumu tidak akan tiada. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Apapun yang kalian katakan, yang akan masuk penjara tetaplah kalian. Semua ini karena wanita kejam sepertimu. Saat terjadi kesalahan, kau malah menyalahkanku. Chen Wei, jika kamu seorang pria, bertanggung jawablah, oke? Ini semua karenamu, membawaku berjudi, hingga aku terlilit begitu banyak utang. Sekarang rumah sudah hilang, dan semua utang judi dibebankan kepadaku, kan? Bukankah itu karena kamu sok kaya? Dasar wanita tak tahu malu. Istriku, sekarang juga aku akan menghabisinya, demi membalaskan nyawa ibu. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, ya? Chen Wei, kamu sudah gila. Cepat lepaskan. Lenyaplah kau. Tolong seseorang.